Oke. Jadi adik-adik semua, kita sore ini, ya siang menjelang sore ya, memperkenalkan apa itu ilmu obstetri dan ginekologi, ya supaya nanti kalian ke depannya sebagai seorang dokter tahu membedakan apakah yang saya tangani ini adalah pasien obstetri atau pasien ginekologi atau pasien paru atau pasien bedah atau pasien penyakit dalam. Nah, itu kepentingannya dalam semester ini, ya. Kenapa? Karena pada saat kalian belajar di kedokteran, ada standar yang harus dicapai, yang bisa kalian baca di dalam standar kompetensi dokter Indonesia, ya. Nah, sampai sekarang masih dipakai adalah standar kompetensi dokter tahun 2012, ya. Di sana kalian bisa baca bahwa ada standar yang harus dicapai oleh seorang dokter, ya. Nah, salah satunya kalau kalian lihat kompetensi mulai dari kompetensi 1, 2, 3, 4 itu standarnya kalau kalian baca pelan-pelan, kalian akan ketemu dengan istilah dapat merujuk ya ke fasilitas atau ke tenaga kesehatan yang lebih tepat, ya. Nah, artinya nanti sebagai seorang dokter kalian harus bisa membedakan dalam merujuk pasien, apakah ini pasien untuk penyakit dalam, atau pasien untuk bedah, atau pasien anak, atau pasien THT, atau pasien OB-GYN, ya, obstetri dan ginekologi, ya. Nah, di semester inilah kita akan memperkenalkan masing-masing ilmu, ya, supaya kalian mengerti kira-kira kasus yang saya hadapi ini kasus apa, ya. Maka merujuknya harus ke tempat yang lebih tepat, ya. Nah, dalam sejarahnya ilmu obstetri dan ginekologi itu adalah dua ilmu yang dipisahkan, ya. Jadi pada saat itu orang masih menganggap bahwa ilmu obstetri itu berbeda dengan ilmu ginekologi, ya. Kalau kalian lihat gambarnya ini, ilmu obstetri itu yang diperiksa orang hamil, ya. Tapi ini yang diperiksa tidak hamil, ya. Maka secara harafiahnya ilmu obstetri itu adalah ilmu kebidanan, ilmu yang mempelajari tentang wanita hamil, wanita yang sedang bersalin, maupun wanita yang menyusui, ya. Tapi ilmu ginekologi atau penyakit kandungan, ilmu yang melayani tentang gangguan-gangguan pada organ reproduksi wanita, ya. Makanya dia tidak berhubungan dengan kehamilan, ya. Jadi kedua ilmu tersebut di bawah tahun 1930-an itu masih ilmu yang terpisah, ya. Jadi ada perkumpulan obstetri sendiri, ada perkumpulan ginekologi sendiri, ya. Jadi kedua ilmu tersebut terpisah, ya. Tetapi setelah banyak perkembangan, ya, ternyata ilmu tersebut mempunyai banyak persamaan. Nah, nanti kita buka persamaannya, ya. Tapi kita lihat dulu pengertian dari kedua ilmu tersebut, ya. Obstetri berasal dari bahasa Latin yang artinya, yang diambil dari kata obstare, ya. Artinya itu berdiri mendampingi. Apa maksudnya berdiri mendampingi? Setiap ibu hamil yang ingin melahirkan, maka ada orang di sampingnya untuk mendampingi dia selama persalinan, ya. Maka dari obstare ini muncullah kata bidan, ya. Muncullah istilah midwife, orang yang mendampingi, ya. Nah, dari situlah diambil kata obstetri, ya. Jadi kalau didefinisikan,
obstetri itu adalah cabang dari ilmu kedokteran yang khusus mempelajari semua persoalan yang bersangkutan dengan lahirnya bayi. Ya, jadi semua yang menyangkut tentang lahirnya bayi masuk ke dalam ilmu obstetri, ya, atau ilmu kebidanan, ya. Jadi apa itu yang menyangkut lahirnya bayi? Maka yang pertama, orang bisa melahirkan pasti hamil dulu. Hamil dulu. Berarti ilmu obstetri itu salah satu ilmu yang mempelajari tentang kehamilan. Ya. Baik hamil yang normal maupun hamil yang tidak normal. Ya. Yang kedua, setelah hamil pasti melahirkan. Maka ilmu obstetri dia akan mempelajari tentang persalinan. Ya. Baik persalinan yang normal maupun persalinan yang tidak normal. Ya. Setelah melahirkan, masuk ke dalam masa menyusui. Masa di mana seorang ibu hamil disebut seorang wanita pasca melahirkan yang disebut sebagai masa nifas. Ya, kalau kalian pernah dengar istilah nifas, nanti apa itu nifas kita pelajarinya bisa lebih lanjut ketika kalian masuk ke blok reproduksi, ya. Nah, artinya ilmu obstetri juga mempelajari tentang wanita pasca bersalin atau wanita dalam masa nifas. Ya. Yang terakhir, ilmu obstetri juga mempelajari tentang bayi yang baru lahir. Ya, tapi kalau bayi tersebut sudah 1 kali 24 jam, itu sudah bagian anak yang punya. Ya. Tapi pada saat dia baru lahir, yang punya masih kebidanan. Ya, itu yang membedakannya. Jadi kalau bayi tersebut sudah berumur 1 jam, 2 jam ke atas, itu yang sudah yang punya adalah bagian anak. Ya. Tapi kalau bayi tersebut baru saja dilahirkan, yang punya masih orang kebidanan. Ya. Nah, artinya ilmu obstetri itu ilmu yang mempelajari tentang kehamilan, persalinan, dan bayi yang baru lahir. Baik itu yang normal, ya, artinya kehamilan normal, persalinan normal, nifas normal, ya, maupun yang tidak normal. Ya. Baik yang tidak normal itu baik berupa komplikasi maupun penyakit yang menyertai. Ya. Apa bedanya komplikasi dengan penyakit yang menyertai? Membedakannya tidak sulit. Kalau seorang ibu hamil kemudian keguguran, atau nanti kalian akan dapat istilah keguguran itu istilahnya abortus. Ya. Kalau ibu hamil keguguran, maka keguguran dianggap sebagai komplikasi. Kenapa? Karena hanya ibu hamil yang bisa keguguran. Betul ya? Kalau tidak hamil nggak mungkin keguguran. Ya. Tapi kalau seorang wanita hamil kena penyakit malaria, seorang wanita hamil kena penyakit COVID-19, seorang wanita hamil kena penyakit TBC, nah itu berarti namanya penyakit yang menyertai kehamilan. Kenapa? Karena yang tidak hamil pun bisa TBC. Yang tidak hamil pun bisa kena COVID-19. Yang tidak hamil pun bisa penyakit malaria. Ya. Jadi ketika yang tidak hamil bisa, itu namanya penyakit yang menyertai kehamilan. Ya. Tapi kalau hanya wanita hamil saja yang bisa terkena penyakit tersebut, atau wanita yang bersalin saja yang bisa kena penyakit tersebut, nah itu namanya komplikasi dari kehamilan.
komplikasi dari persalinan, komplikasi dari nifas. Ya, itu membedakan antara komplikasi dengan penyakit yang menyertai. Ya, jadi kalau seseorang terkena suatu penyakit, ya, nggak usah seseorang lah, seorang wanita hamil atau seorang wanita yang sedang bersalin kena penyakit yang bisa didapat oleh orang lain, maka itu namanya penyakit yang menyertai. Ya, tapi kalau hanya orang hamil saja yang kena, orang bersalin saja yang kena, itu namanya komplikasi. Ya, itu yang membedakan ya antara komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, komplikasi nifas dengan penyakit yang menyertai kehamilan, persalinan ataupun nifas. Ya, sampai sini mungkin bisa